darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Quran disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahanam, nar talazza, macam-macam disebutkan. Tapi neraka itu tingkatannya ke bawah. Dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin. Yang Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8, dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Dia berkaitan dengan neraka. Surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi, untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu, yaitulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin, yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa, tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang muqarrabin itu, kalau nggak sholat sunnah merasa dosa, jemaah. Nggak sholat sunnah merasa dosa. Karena dia apa? Ya Allah, eman-eman. Ngobrol panjang-panjang. Ahlan, barakallahu fiki, Masya Allah. Nah, sampai mana jemaah? Ya, nanti di surga tuh ada anak-anak kecil, ya, subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita, ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu', seperti mutiara-mutiara, subhanallah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi muqarrabin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih, bangun rumahnya supaya kuat, ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam, ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat. Malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya, ente kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah, tapi berusaha ya untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka, tapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api, kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin, ya. Na'udzubillah minan nar. Ada enggak orang munafik di sini, jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaahnya yang sholat ada yang munafik, jamaah.
Padahal mereka melihat wahyu Allah turun. Mereka sholat bersama Nabi. Mereka berpuasa bersama Nabi. Ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minan nar.